Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Sombosasu, kelas Biologi B angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi karakteristik bioma daratan dan bioma perairan. Langsung saja, ekosistem adalah hasil interaksi yang terjadi antara makhluk hidup atau abiotik terhadap komponen bumi yang tidak hidup atau abiotik. Interaksi antara komponen itulah yang membentuk habitat dan pada akhirnya menjadi ekosistem. Perbedaan ekosistem dipengaruhi oleh iklim serta tempat ekosistem tersebut berada. Daerah dengan iklim tropis memiliki ekosistem yang berbeda dengan tempat yang memiliki iklim subtropis. Bumi adalah planet yang dikelilingi daratan dan air, sehingga terdapat dua ekosistem besar di bumi, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Baik, yang pertama kita akan membahas ekosistem darat. Ekosistem daratan adalah ekosistem yang sebagian besar isinya adalah daratan. Setiap daratan di bumi memiliki ciri khas masing-masing. Setiap ekosistem daratan di bumi memiliki tempat serta iklim yang dimiliki setiap ekosistem tersebut. Ekosistem daratan juga biasa disebut dengan bioma. Bioma adalah daerah yang memiliki sifat, iklim, serta berada pada tingkat geografis yang sama, serta tempat berkumpulnya berbagai macam makhluk hidup yang membentuk komunitas dan pada akhirnya menjadi ekosistem. Dalam ekosistem daratan dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu bioma hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah salah satu hutan yang ada di bumi. Hutan hujan tropis berada pada daerah yang memiliki iklim tropis. Hutan hujan tropis adalah hutan dengan curah hujan yang tinggi. Curah hujan di hutan hujan tropis bisa mencapai 200 hingga 225 cm per tahun. Akibat dari curah hujan yang tinggi, rata-rata suhu di hutan hujan tropis kurang lebih 25 derajat Celcius. Jenis tanaman yang ada di hutan ini bersifat heterogen atau memiliki jenis-jenis yang beraneka ragam. Jenis-jenis pohon yang ada di hutan ini berjenis besar dan tinggi. Tinggi rata-rata pohon di hutan hujan tropis bisa mencapai 20 hingga 40 meter. Cabang di hutan hujan tropis lenar sehingga berbentuk seperti tudung. Hewan yang biasa ditemukan di hutan hujan tropis adalah jenis-jenis kera, harimau, jenis-jenis burung, badak, ataupun babi. Yang kedua yaitu bioma hutan gugur. Hutan gugur adalah salah satu jenis hutan yang ada di bumi. Hutan gugur berada pada daerah yang memiliki 4 musim atau subtropis. Berbeda dengan hutan hujan yang selalu hujan, hutan gugur memiliki intensitas hujan yang lebih merata. Curah hujan di hutan gugur berkisar antara 75 hingga 100 cm setiap tahun. Karena berada pada daerah dengan 4 iklim, hutan gugur memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap perubahan musim. Saat suhu udara menjadi dingin dan air di sekitar hutan mulai membeku, maka pohon-pohon di hutan gugur akan mengubah warnanya menjadi merah. Hal ini akibat dari ketidakmampuan melakukan fotosintesis. Saat iklim menjadi benar-benar dingin, maka pohon akan menggugurkan daunnya. Sedangkan pada musim panas, daun pohon akan kembali menghijau dan lebat. Jenis pohon di hutan ini hanya sedikit, sekitar 10 hingga 20 jenis pohon. Jenis pohon di hutan ini tidak besar dan tidak rindang. Hewan yang bisa ditemukan di hutan ini adalah beruang, hamster, atau hewan yang berhibernasi selama musim dingin. Baik, yang ketiga yaitu bioma padang rumput. Padang rumput adalah dataran luas yang ditumbuhi oleh rumput-rumput. Padang rumput dapat ditemukan di daerah dengan iklim tropis maupun subtropis. Curah hujan di padang rumput cenderung rendah.
hanya berkisar antara 25 hingga 50 cm per tahun. Curah hujan hanya sedikit dan tidak teratur membuat hanya sedikit pohon yang mampu hidup di padang rumput. Rata-rata tanaman yang hidup di padang rumput adalah rumput atau pohon-pohon yang berjenis pendek. Selain itu, akibat hujan yang tidak merata membuat sebagian rumput di padang rumput ada yang subur dan ada yang tidak. Daerah yang sangat subur mampu menumbuhkan rumput hingga ketinggian 3 cm. Hewan yang hidup di padang rumput adalah kanguru, singa, jerapah, jaguar, zebra atau jenis-jenis ular. Yang keempat yaitu bioma sabana. Sabana adalah daratan yang diisi oleh rumput dan sedikit pohon. Sabana terletak pada daerah yang beriklim tropis. Sabana memiliki kemiripan dengan padang rumput. Curah hujan yang ada di sabana berkisar antara 95 hingga 150 cm per tahun. Karena curah hujan yang lumayan, maka sabana memiliki beberapa jenis pohon yang mampu hidup hanya dengan jumlah air yang terbatas. Jenis hewan yang hidup di sabana antara lain gajah, kuda, macan tutul, singa atau jenis-jenis hewan pengerat. Yang kelima yaitu bioma taiga. Taiga adalah jenis hutan yang hidup di daerah beriklim subtropis serta daerah dengan iklim dingin. Karena berada di daerah yang dingin, jenis pohon pada hutan ini adalah pohon-pohon berjenis daun jarum. Daun jarum adalah pohon yang daunnya seperti jarum-jarum. Pohon-pohon yang berada di daerah ini antara lain cemara, alder, dan jenis pohon berdaun jarum lainnya. Jenis pohon di hutan ini rata-rata bersifat homogen. Pohon-pohon di hutan ini berwarna hijau sepanjang tahun diakibatkan kemampuan mereka pada perubahan iklim yang ekstrim antara musim dingin dan musim panas. Hewan yang berada di hutan ini adalah beruang, lynx, atau serigala. Yang keenam yaitu bioma tundra. Tundra adalah ekosistem di daratan yang berada pada daerah terdingin di bumi, yaitu Antartika dan Arktik. Musim dingin di daerah tundra sangat panjang, bisa berlangsung selama 9 bulan. Selain itu, selama musim dingin tidak ada cahaya matahari yang masuk. Pada musim panas, cahaya matahari yang mulai masuk dan membuat sebagian tanaman berbunga dan berbuah. Hanya saja karena musim panas yang sangat pendek, menyebabkan tanaman berbunga di daerah tundra memiliki masa hidup yang singkat. Jenis tanaman yang paling kuat bertahan di daerah tundra adalah jenis lumut-lumutan, sedangkan jenis hewan di daerah ini adalah rubah, rusa katup, atau bison. Selanjutnya yang ketujuh yaitu bioma gurun. Gurun adalah ekosistem yang berkebalikan dengan tundra. Tundra berada di daerah yang paling dingin, sedangkan gurun berada di daerah bumi dengan temperatur yang paling panas. Curah hujan di daerah ini sangat sedikit, bahkan nyaris tidak ada, sehingga daerah ini adalah dataran tandus berpasir. Curah hujan di daerah ini kurang dari 25 cm per tahun. Gurun dalam daerah dengan temperatur udara yang sangat ekstrim. Pada siang hari, suhu di daerah ini bisa mencapai 60 derajat, dan pada malam hari turun drastis menjadi 0 derajat Celcius. Jenis tanaman yang dapat tumbuh di daerah ini adalah kaktus yang mampu menyimpan cadangan air. Yang keenam yaitu bioma karst. Karst adalah daerah dengan kumpulan batu gamping. Karst berbeda dengan ekosistem lain karena memiliki keunikan tersendiri. Karst adalah daerah yang rentan terhadap erosi dan tanah longsor. Selain itu, daerah karst adalah daerah yang tidak subur untuk pertanian. Karst adalah daerah yang dengan banyak pori-pori kecil. Akibatnya karst adalah daerah penyimpan cadangan air.
Baik, yang selanjutnya itu ekosistem air. Ekosistem air atau ekosistem akuatik adalah salah satu ekosistem besar yang ada di bumi. Ekosistem ini sebagian besar terdiri dari air. Selain itu, ekosistem ini juga dipengaruhi oleh cahaya matahari yang masuk, temperatur udara, dan jumlah sedimen. Jumlah sedimen garam adalah yang paling membedakan antara ekosistem di dalam air. Ekosistem air dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Baik, yang pertama yaitu ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar adalah ekosistem yang memiliki kadar garam yang rendah. Ekosistem air tawar dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan keadaan air dan berdasarkan daerahnya. Berdasarkan keadaan air, ekosistem air tawar dibedakan menjadi dua, yaitu perairan tenang dan mengalir. Perairan tenang adalah danau dan rawa, sedangkan yang mengalir adalah sungai dan air terjun. Berdasarkan daerahnya dibagi menjadi tiga, yaitu litoral, limnetik, dan profundal. Litoral adalah sungai dangkal yang mendapatkan banyak sinar matahari. Limnetik adalah sungai yang berada jauh di dalam sungai tetapi masih mendapatkan cahaya matahari. Sedangkan profundal adalah sungai yang berada jauh di dalam hutan dan tidak mendapatkan cahaya matahari. Yang kedua yaitu ekosistem air laut. Ekosistem air laut adalah ekosistem air yang memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Ekosistem ini berada di laut. Ekosistem ini memiliki pergerakan air yang dipengaruhi oleh arah angin. Selain itu, suhu dalam ekosistem ini bervariasi, tergantung dari kedalamannya. Ekosistem air laut dibedakan menjadi 4, yaitu ekosistem laut dalam, ekosistem terumbu karang, ekosistem estuari, dan ekosistem pantai pasir. Baik, yang pertama kita membahas ekosistem air laut. Ekosistem air laut adalah ekosistem yang berada pada kedalaman lebih dari 2000 meter dari permukaan laut. Suhu pada daerah ini diperkirakan sangat dingin akibat dari tidak adanya sinar matahari yang masuk. Makhluk hidup yang tinggal di daerah ini hanyalah hewan predator serta hewan pemakan bangkai. Selanjutnya ekosistem terumbu karang adalah ekosistem laut dangkal di mana sinar matahari masih dapat masuk. Dalam ekosistem ini terumbu karang dan rumput laut dapat untuk melakukan fotosintesis. Selain itu, hewan laut di daerah ini lebih banyak dan bervariasi. Selanjutnya yaitu ekosistem estuari, yaitu ekosistem tempat bertemunya air tawar dan air laut. Dalam ekosistem ini, tanaman yang bisa ditemukan adalah jenis tanaman mangrove, sedangkan hewan yang bisa ditemukan adalah hewan jenis kepiting. Selanjutnya yaitu ekosistem pantai pasir, adalah daerah pantai yang berada di tepi laut. Daerah ini adalah salah satu daerah hasil proses sedimentasi oleh air laut. Hewan jenis kepiting dan beberapa jenis kerang dapat ditemukan di daerah ini. Baik, itulah sedikit materi yang bisa saya paparkan tentang karakteristik bioma daratan dan bioma perairan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.